Salam buat kita semuanya, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah live streaming kita pada saat malam hari ini. Sebelumnya saudaraku, jangan lupa kunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan saudaraku tekan tombol subscribe jikalau masih berwarna merah, dan di like, di komen, dan dibagikan juga. Dukung kami di dalam pelayanan dengan mengunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Saudaraku, silakan tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Sementara saudaraku mengikuti ibadah live streaming ini, mari bagikan kepada teman-teman yang lain, ajak nonton bareng, supaya kita sama-sama diberkati Tuhan dan banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Haleluya. Kita mau memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, bermazmur bagi Dia. Tinggikan nama Yesus, agungkan namanya, muliakan Tuhan, masyurkan kebesarannya, beritakan keajaibannya. Ini kami di hadapanmu Bapa, kami rindu lawatanmu, kami rindu jamahanmu, kami rindu hadiratmu. Suasana surgawi ada bagi kami. Suasana surgawi ada di tempat engkau berada saat malam hari ini. Rindukan urapan Tuhan, rindukan lawatannya, sebab hanya Yesuslah yang menjadi andalan, yang menjadi kekuatan bagi kita. Layak Dia dipuji, disembah, layak Dia ditinggikan, dimasyurkan kebesarannya, diberitakan keajaibannya. Hingga setiap suku bangsa datang memuji, menyembah. Setiap lutut bertelut menyembah Tuhan. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Raja. Mari kembali katakan dari awal, haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau
saudaramu bagi kami pada malam hari ini Bapa. Roh Kudus-Mu ada di antara kami semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti pada live streaming ini dimanapun mereka berada. Urapan-Mu ada, lawatan-Mu ada, jamahan-Mu ada bagi kami semuanya. Segala pekerjaan setan ibroh jahat yang mencoba untuk menahan hadirat Allah, suasana surgawi, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bahkan ketika firman Allah sebentar ditaburkan, juga Roh Kudus yang akan bekerja bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita akan menaikkan pujian sukacita bagi Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan saudaraku tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Sekali lagi, jangan lupa dukung kami di dalam pelayanan saudaraku dengan mengunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Dan sementara saudaraku mengikuti pada live streaming ini, mari bagikan kepada teman-teman Facebook atau teman-teman satu grup. Ajak nonton bareng supaya sama-sama diberkati Tuhan di dalam pelayanan pada malam hari ini. Haleluya. Berkata, bertepuk tanganlah hai segala bangsa, elu-elukanlah rajamu. Nah, jadi saudaraku, bertepuk tangan itu adalah milik kita semuanya untuk mengelu-elukan raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan bersukacita, boleh saudaraku berdiri, bertepuk tangan ataupun menari bagi Tuhan. Maukah kau terlepas dari dosa?
percaya semuanya kita mengalami sukacita oleh karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun saya rindu kita semuanya menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja bagi kami. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi kami semuanya. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, dan biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Saya percaya saudaraku sudah tersedia Alkitab di tangan saudaraku masing-masing. Alangkah indahnya jikalau ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka juga Alkitab kita bersama-sama. Sebab senjata orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah Alkitab atau firman Allah. Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus boleh-boleh saja senjatanya adalah golok atau klurit atau pisau. Tetapi kalau kita orang yang percaya kepada Kristus, senjatanya itu adalah firman Allah atau Alkitab. Itu sebabnya saudaraku, kalau saudaraku pergi kemanapun, bawa tas, jangan lupa bawa juga Alkitab di dalamnya. Apalagi ketika saudaraku sedang mengikuti ibadah. Apakah itu ibadah rumpun keluarga, apakah itu ibadah di gereja, bawa Alkitab saudaraku. Kalau kita mau melihat zaman sekarang ini, sangat banyak orang yang malas membawa Alkitab. Kenapa? Karena sekarang ini di HP bisa dibuat aplikasi Alkitab. Sehingga ketika hamba Tuhan, ketika jemaat di dalam ibadah, bahkan ketika hamba Tuhan itu akan khotbah, dia tinggal buka HP saja. Zaman semakin canggih, Alkitab pun semakin tertinggal. Bisa-bisa sebelum antikris menggeledah rumah anak-anak Tuhan, sebelum itu terjadi, Alkitab sudah punah. Sudah habis. Oleh siapa?
oleh umat Tuhan itu sendiri. Karena sudah tidak bawa Alkitab lagi, karena sudah ada aplikasi di HP Alkitab, maka lama-kelamaan Alkitab habis, tidak ada lagi tugas Lembaga Alkitab Indonesia untuk mencetak Alkitab. Tidak ada lagi. Alkitab akan habis sebelum adanya antikris. Saudaraku, sejak saya tahu pegang HP, saya nggak pernah mau bikin aplikasi Alkitab di HP saya. Kenapa? Bukankah Alkitab atau firman Allah ini adalah barang yang kudus? Sementara HP kita itu bukan barang yang kudus. Lalu kenapa dijadikan satu barang yang kudus dengan barang yang tidak kudus? HP kita itu nggak kudus, saudaraku. Di sana banyak video porno, banyak hal-hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Masa sih Alkitab, barang yang kudus ini kita jadikan satu dengan Dia? Maka dari itu, saudaraku, jangan pernah bosan membawa Alkitab ketika ibadah apapun itu. Bawa Alkitab. Jangan bikin aplikasi di HP Alkitab. Apalagi kalau seorang hamba Tuhan, kalau saya perhatikan sedang khotbah di live, ya, yang dibuka itu HP. Lalu saya bandingkan dengan negara-negara luar. Banyak hamba-hamba Tuhan yang ngetop hamba-hamba Tuhan dari negara luar. Mereka nggak pakai HP, mereka nggak pakai laptop, tetapi Alkitab juga yang mereka pegang. Saudaraku, sekali lagi, jangan pernah malu membawa Alkitab. Jangan pernah malu, jangan pernah takut dikatakan ketinggalan zaman dengan engkau memegang atau membawa Alkitab. Jangan engkau sok dipuji, ngetren HP, lalu bikin Alkitab di tangan kita. Maka firman Allah itu tetap ada, Alkitab itu tetap ada. Mari kita buka di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibadah yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita ini, membawanya ke mezbahnya Tuhan sebagai ibadah yang hidup, yang berkenan. Dengan menjaga kekudusan tubuh, dengan menjaga kekudusan hati, dengan menjaga kekudusan pikiran, maka itulah persembahan yang sejati, ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Saudaraku, jikalau kita mau perhatikan di dalam zaman sekarang ini, banyak di dalam kesulitan-kesulitan ini, banyak orang yang mengalami sakit. Dan kita akan bahas bersama-sama tentang sakit-sakit apa saja itu. Ada orang yang sakit hati, saudaraku. Ada orang yang sakit hati. Cenderung orang yang sakit hati, orang yang tidak ibadah, orang yang tidak percaya kuasa Allah, orang yang sakit hati, orang yang marah, cenderung keinginannya untuk bunuh diri. Cenderung keinginannya untuk bunuh diri. Maka ada lagu dunia bilang begini, aduh, aduh, nangis sendiri, di rel kereta api. Oh Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini, mau bunuh diri tapi
takut mati. Nah, orang yang tidak setia di dalam ibadah, ketika dia sakit hati, ketika dia frustasi, ingin bunuh diri, ingin mati. Sakit hati yang pertama. Yang kedua, ada orang sakit jiwa. Sakit jiwa ini dibagi dua. Ya, sakit jiwa ini dibagi dua. Ada sakit jiwa, dia dirawat di rumah sakit jiwa. Kalau sakit jiwa yang dirawat di rumah sakit jiwa itu, dia geleng-geleng kepala sendiri, senyum-senyum sendiri, nggak ada yang lucu, bicara sendiri, nggak ada temannya. Di jalan raya, di pinggir jalan, geleng-geleng sendiri, tertawa sendiri. Itu sakit jiwa, dirawat di rumah sakit jiwa. Dan ada yang sakit jiwa tetapi nggak dirawat. Ya, ada yang sakit jiwa tetapi tidak dirawat. Apa itu? Gampang marah, maki-maki, selingkuh, mabuk, judi, suka berkelahi, bertengkar, main pukul, ya, pukul istrinya, siksa istrinya, pukul anaknya, siksa, semuanya lah pokoknya segala hal yang gak berkenan. Itu adalah sakit jiwa yang tidak dirawat. Nah, kalau mau dirawat, apakah dia ke rumah sakit jiwa tempatnya? Tidak. Tetapi tempatnya adalah ke rumah Tuhan, di gereja ibadah. Ya. Sakit jiwa yang tidak membutuhkan rumah sakit jiwa, hendaklah dirawat dengan beribadah, dengan membawa tubuh kepada Kristus, menanggalkan segala apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Apakah saudaraku masih mengalami sakit jiwa yang tidak dirawat? Apakah engkau masih suka main pukul? Apakah engkau masih suka memaki-maki? Apakah engkau masih suka selingkuh? Apakah engkau masih suka pacaran bebas? Sore tadi saudaraku, tanpa sengaja saya melihat di Facebook ada orang bikin bikin ibadah live, bukan ibadah live, nonton bareng, tetapi video yang diputar adalah video porno. Dan sungguh sangat kasihan sekali, video porno itu yang dibuat nonton bareng itu adalah anak-anak remaja. Saya melihat badan mereka masih halus-halus. Mungkin mereka masih SMP kelas 1 kah, kelas 2 kah, begitu. Nah, saya perhatikan dengan baik. Ada yang pegang HP sedang video dia. Dan mungkin saudaraku, itu adalah video diambil dari tempat tersembunyi. Nggak mungkin dia mau di video lagi melakukan begituan. Dan mungkin orang tersebut pun juga selesai dikasih minum pil atau apakah begitu, sehingga mereka ringan saja melakukannya, tanpa ada rasa berat hati, tanpa ada rasa beban. Mereka ringan saja sambil tertawa-tertawa melakukannya, saudaraku. Sungguh sangat kasihan sekali. Ini adalah sakit jiwa yang tidak dirawat. Saudaraku, hati-hati. Persembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, firman Allah katakan. Lalu yang ketiga, ada lagi sakit fisik atau sakit tubuhnya. Nah, kalau sakit fisik, sakit tubuhnya itu dirawat di rumah sakit, diobati. Ada yang keempat,
sakit rohani. Nah ini, sakit rohani ini hubungannya dengan Tuhan sedang rusak. Sakit rohani hubungannya dengan Tuhan sedang rusak. Kalau hubungan dengan Tuhan sedang rusak, malas berdoa, malas ibadah, malas baca Alkitab, malas melakukan firman Allah. Semuanya malas. Karena rohaninya sedang sakit. Nah, supaya sembuh, mari datang jugalah kepada Tuhan Yesus. Beribadah, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Di antara semua sakit ini tadi, yang mana yang sedang terjadi pada saudaraku? Apakah sakit hati? Sakit hati ini susah mengampuni, saudaraku. Sakit hati ini bisa sampai menyimpan akar kepahitan. Sakit hati ini bisa dendam membara. Kalau sudah sakit hati, iblis bekerja. Iblis bekerja. Bisa terjadi pembunuhan. Itu sakit hati. Yang kedua, sakit jiwa yang perlu dirawat di rumah sakit, atau sakit jiwa yang tidak diobati. Mabuk, ya, berkelahi, maki-maki, omong kotor, segala kata-kata mutiara keluar dari mulutnya ketika marah. Ini karena sakit jiwa tidak diobati. Lalu sakit fisik, sakit rohani. Dari 4 sakit ini tadi, dari 4 penyakit ini, yang mana yang masih ada di dalam diri saudara? Maka datanglah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Persembahkan seluruh hidup kita ini. Dan ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan engkau berkata, buktinya itu si A, si B, si C, mereka gak pernah ibadah, mereka sehat kok, mereka kaya raya kok, mereka bisa. Jangan engkau berkata, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting urusanmu dengan Tuhan. Kau bawa hidupmu kepada Tuhan, kau berdoa, kau beribadah, percaya kepada Tuhan. Jangan lagi serupa dengan dunia ini. Karena orang lain mabuk, engkau ikut mabuk. Orang lain malas-malasan, engkau ikut malas-malasan. Tidak, saudaraku. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu, kita harus bisa membedakan mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah, mana yang baik, mana yang buruk. Kita harus bisa membedakannya. Jangan ikut arus dunia. Banyak orang bilang begini, nggak apa-apa Ibu Pendeta, yang penting kita mengalir sajalah. Kita mengalir saja. Jangan sembarang mengalir saja. Nah, kalau sampai airnya deras, engkau tenggelam. Dengan jawaban mengalir saja. Banyak orang begitu. Ikut-ikutan dengan jawaban, yang penting mengalir sajalah. Jangan mengalir saja, kau nanti terbawa arus, tenggelam. Tapi mari dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Biar itu yang menjadi kehidupan kita. Lihat zaman sekarang, lihat keadaan sekarang. Yang semakin sulit. Sampai-sampai orang bilang begini, mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, ini salah. Ya, zaman sekarang ini serba dibatasi. Ada di satu daerah yang boleh beraktivitas sampai jam 2 saja. Ada lagi di daerah yang lain beraktivitas sampai jam 5 sore saja. Dibatasi semuanya. Serba terburu-buru. Bayangkan jam 2, saudaraku, sampai batas jam 2. Apa yang bisa kita kerjakan mulai dari pagi sampai jam 2?
Masih baru buka kios, sudah tutup lagi. Terburu-buru semua. Susah untuk mencari yang halal. Sehingga terjadi banyak perampokan. Orang lain merampok kok. Orang lain mencuri. Orang lain sana lagi membongkar. Lalu ikut-ikutan. Jangan, saudaraku. Buang paradigma yang berkata mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Paradigma itu buang, saudaraku. Jangan ikut-ikutan dengan dunia ini. Jangan serupa dengan mereka. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Biarlah pengenalan firman Allah itu ada dalam diri kita ini. Biarlah takut akan Allah itu ada pada diri kita ini. Itu sebabnya beribadahlah dengan setia. Bangunlah hubungan kepada Tuhan secara pribadi dengan setia. Walau sesulit apapun itu. Saya mau berkata, orang yang kurang komunikasi dengan Allah, bawaannya marah-marah. Kenapa? Karena jiwanya sedang sakit. Kenapa jiwanya sedang sakit? Karena rohaninya sedang sakit sehingga hubungannya dengan Tuhan rusak. Mari obati dengan datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Yang mana yang masih melekat di dalam tubuh saudara? Penyakit yang mana? Sakit fisik kah? Sakit rohani kah? Sakit jiwa kah? Sakit jiwa yang harus dirawat di rumah sakit? Atau sakit jiwa yang harus dirawat di gereja atau di tempat ibadah? Jangan ikut-ikutan dengan dunia ini, tapi mari berubah. Dari hari ke sehari berubahlah. Dengarlah panggilan Tuhan. Datanglah, responlah kepada panggilannya. Panggilan Tuhan lewat kebenaran firman Allah yang sudah engkau dengar. Tanggalkan segala apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ikut-ikutan dengan arus dunia ini. Mari datang di Golgota. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Lepaskan semua dosa itu. Datanglah kepada Tuhan dengan tubuh yang sudah dikuduskan, yang sudah dibenarkan. Haleluya.
kebenaran firman-Mu. Biar kami meresponi panggilan-Mu Tuhan. Semua kami anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, kami datang mempersembahkan tubuh kami sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami masih belum menanggalkan semua yang tidak berkenan. Jikalau ada di antara kami yang sakit fisiknya, mari Engkau sembuhkan. Jikalau ada yang sakit rohaninya, oleh karena hubungannya kepada Tuhan sedang rusak, Engkau pulihkan. Jikalau ada yang sakit jiwanya tetapi tidak dirawat, masih kasar, masih suka memaki-maki, masih mudah tersinggung, masih susah untuk mengampuni, masih mabuk, selingkuh, dan banyak dosa-dosa yang lain masih dia lakukan, ampuni Tuhan. Biar kami datang ke mezbah-Mu, kami persembahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami ini sebagai ibadah yang kudus yang berkenan di hadapan. Yang sakit fisiknya, yang sedang terbaring lemah di rumah sakit, bahkan terbaring lemah di tempat tidur oleh karena tidak bisa bangkit berdiri berjalan, Engkau datangi hari ini, Engkau jamah dengan tangan-Mu yang berlobang paku itu, dan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus sembuh. Teruslah Engkau memberkati negara kami tercinta Indonesia ini. Bersihkan dari semua virus corona itu. Berikan perlindungan bagi semua umat-Mu. Dan terus kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo. Teruslah Engkau memberkati kesehatannya. Terus Engkau taruhkan roh hikmat bagi dia untuk memimpin negara kami ini. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dia ambil, biarlah itu meringankan beban masyarakat. Berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi, dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mengikuti pada live streaming ini, Engkau lawat, Engkau memberkati, Engkau jawab di setiap pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan kami akan tutup ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube. Dukung kami dalam pelayanan dengan menekan tombol subscribe jikalau masih berwarna merah. Dan silakan juga di like, di komen, dan dibagikan. Dan ibadah live streaming ini jangan lupa bagikan di grup, ajak nonton bareng, supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.